Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer 10.4.4, yaitu tentang build a switch and router network physical mode. Pertama, terdapat sebuah topologi yang isinya yaitu PCA, switch 1, router 1, serta PCB. Kemudian terdapat addressing table serta task, yaitu task yang akan kita kerjakan pada paket tracer ini. Di dalam task terdapat objectives. Yang pertama, setup the topology. Yang kedua yaitu configure devices and verify connectivity. Kemudian yang terakhir yaitu display device information. Baiklah, kita masuk ke instruction. Yang pertama yaitu setup the topology. Yang pertama, move the required router and switch from the shelf to the rack. Nah, kita ambil yaitu switch dan router, kemudian kita letakkan di rack. Ini switch, kita masukkan ke rack. Kemudian router. Kemudian yang kedua, move the required pieces from the shelf to the table. Nah, di bawahnya terdapat PC, yaitu PCA serta PCB. Kemudian perintah ketiga, cable the devices as shown in the topology and the addressing table. Kemudian kita hubungkan device-device tersebut menggunakan kabel seperti hubungan yang terdapat pada topologinya. Yang pertama kita hubungkan PCA ke switch 1 menggunakan Cooper straight through. Kita hubungkan dari PCA ke switch, yaitu ke fast Ethernet 06. Selanjutnya kita hubungkan PCB ke router, yaitu di gigabit Ethernet 0/0/0. Baiklah, sudah dihubungkan. Kemudian selanjutnya power on all devices. Kita hidupkan semua device-nya. Kita hidupkan. Dan PCA dan PCB. Kemudian selanjutnya itu configure the IP address, yaitu caranya pada addressing table terdapat addressing table dan defaultnya, gateway-nya. Yang ini merupakan maaf, kita coba saja PCA desktop IP configuration. Kemudian kita masukkan IP address-nya untuk PCA yaitu 192.168.1.3. Kemudian default gateway-nya yang di kita lanjutkan. Kemudian kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1.
Kemudian IP versi 6 2001 DB8 CAD 13/64. Kemudian masukkan default gateway-nya yaitu FE81. Sudah benar semua, kita masukkan untuk PCB lagi selanjutnya. Kita masuk desktop, kemudian IP configuration yaitu IP versi 4 192.168.0.3. Default gateway-nya yaitu 192.168.0.1. Kemudian IP versi 6-nya yaitu 2001.2 DB8.2 CAD 2/3/64. Kemudian kita masukkan default gateway-nya FE80.2.1. Kita cek apakah sudah benar. Ini 192 seharusnya. Itu 68.0.1. Sepertinya sudah benar, kita exit. Kemudian kita lihat from a command prompt window on PCA ping PCB. Nah, kita akan ping PCA ke PCB. Oh maaf, pertama kita harus menghubungkan kabel konsol, menghubungkan switch 1 ke router 1. Kita hubungkan, yaitu dari fast Ethernet 05 ke gigabit 001. Kita coba. Baiklah, kita lihat tadi yang sudah di setup apakah masih ada. Ya, masih ada. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan ping PCB-nya melalui PCA. Kemudian kita masukkan PCA, kemudian masuk ke command prompt. Kemudian kita akan ping PCB dengan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.3. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Baiklah, hasilnya sudah keluar, yaitu paket dikirim yaitu 4, diterima 0, dan hilang 4. Kenapa request-nya timeout? Karena kita belum mengkonfigurasi router dan switch-nya. Baiklah, kita akan mengkonfigurasi switch dan routernya. Caranya, kita hubungkan kabel konsol pada PCA dan routernya. Kita hubungkan dengan kabel konsol.
Selanjutnya kita akan buka terminal. Maaf. Kita akan buka terminal. Oke. Masuk ke mode configuration, enable conft. Perintah selanjutnya kita mengganti namanya. Maaf. Kita lihat perintahnya. Yaitu kita merubah mengganti namanya yaitu dengan hostname. Kita beri nama R1 sesuai dengan topologi. Kemudian baiklah, namanya sudah diganti. Lalu kita akan menambahkan password class, yaitu caranya enable secret class sesuai yang diminta. Jika sudah, kita klik enter. Kemudian kita harus menambahkan password pada konsol juga dengan cara kita masuk ke konsol dulu, yaitu dengan cara line console 0. Kita masukkan passwordnya, password Cisco, enable login. Setelah itu exit. Selanjutnya kita juga memasukkan password pada line VTY-nya. Caranya yaitu kita masuk ke line VTY 04. Kita masukkan passwordnya, password Cisco. Setelah passwordnya sudah cukup, kemudian enable login. Jika sudah, kita exit. Selanjutnya kita akan mengenkripsikan plain passwordnya. Caranya yaitu service, kemudian password encryption. Maaf, terdapat typo sedikit. Baiklah, sudah. Selanjutnya yaitu create a banner that warns anyone accessing. Caranya yaitu banner modd pagar. Kemudian kita bikin kata-katanya, misalnya selamat datang user. Jika sudah, kita klik enter. Maka bannernya akan dibuat. Langsung saja kita periksa dengan cara N. Kemudian exit. Nah, itu selamat datang share. Kita masuk lagi, yaitu khususnya Cisco, kemudian N class conft. Kemudian kita selanjutnya masuk ke, jika sudah membuat benar, kita akan konfigurasi dan activate kedua interface dari router, yaitu G000 dan G001 seperti pada addressing table ini. Yang pertama kita masuk ke G000 dulu. Caranya
interface g 0/0/0. Kemudian selanjutnya yaitu memasukkan IP address-nya s 192.168.0.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Jika sudah benar, kita klik enter. Kemudian kita masukkan IP versi 6-nya dengan cara IP versi 6 address 2001 db8 ACAD 1/64. IP address 2001 db8 ACAD 1/64. Kita klik enter. Kemudian kita akan menambahkan IP versi 6, yaitu IP versi 6 address FE 80 1 FE81 dengan link lokal. Jika sudah berhasil terdapat kata, kita harus mengaktifkan dengan cara no shoot. Jika sudah kita klik exit saja. Untuk interface Gigabit Ethernet 000, selanjutnya kita lakukan untuk Gigabit 001. Caranya yaitu interface g 0/0/1. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian maaf, sepertinya ada kesalahan sedikit. Maaf, subnet mask-nya belum kita masukkan, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP versi 6-nya, yaitu 2001 db8 ACAD 1. Di sini terdapat 1/64. Kemudian masukkan gateway-nya, yaitu IP versi 6 address FE 80 1. Kemudian maaf, dengan link lokal, benar. V81 link lokal, enter. Kemudian kita activate-nya, yaitu no shoot. Setelah berhasil, kita exit. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface-nya dengan menambahkan sebuah description. Kita masukkan ke G00 terlebih dahulu. Interface
J 0 0 0. Oke. Tambahkan sebuah description, yaitu connected to host PCB, to host PCB. Jika udah, kita enter, kemudian exit. Kemudian pada interface G0001 kita tambahkan description juga, yaitu description to F nol 5 pada S1. Kemudian exit. Oke, kita sudah menambahkan deskripsi. Selanjutnya kita enable IP versi 6, yaitu dengan cara IP v6 unicast routing. Baiklah, kita lihat. Baiklah, jika sudah, kita save dengan link configuration to the startup configuration file. Kita exit dengan cara copy running config startup config as of config. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat apakah sudah benar cara ini. Setelah save, kita menambahkan clock dengan cara clock set sekarang jam 23.16 23 16 00 tanggal 11 Jun 2021. Maaf, seperti yang salah. Clock set seharusnya clock. Kemudian kita lihat show clock. Ya, sudah benar. Kemudian from a command prompt kita ping PCB dari VCA. From a command prompt window on PCA ping PCB. Karena ini sudah selesai, kita keluar, kita untuk ping PCB kita harus masuk ke command prompt, kemudian kita ping PCB lagi.
Kita tunggu beberapa saat. Ternyata diterimanya 3. Kemudian dapat kita lihat pada ping kedua hanya terdapat sekali request timeout. Kemudian terdapat 3 kali reply from IP address 192.168. Maaf, layar saya agak terganggu. .0.3 byte sama dengan 2, time kurang dari 1 ms, kemudian dengan TTL yaitu 127. Ping statistik dari 192.168.0.3 package. Nah, di sini dapat kita lihat paket yang dikirim yaitu sebanyak 4, kemudian yang diterima sebanyak 3, kemudian yang request timeout atau di sini dikatakan loss yaitu sebanyak 1. Artinya 25 dari 100% paket yang dikirim tadi loss. Baiklah, kita sudah ping PC personal komputer B dari personal komputer A. Selanjutnya yaitu nah di sini juga ada note, if pings are not successful, the Windows firewall may need to be turned off. Karena di sini terdapat successful, maka tidak harus di turn off. Kemudian configure, kita masuk ke sebentar, kita masuk ke step 3 yaitu configure the switch. Sebentar. Ini masih belum semua diterima. Baiklah, selanjutnya kita mengkonfigurasi switch-nya saja dengan cara yaitu console into the switch and enable privileged exit mode. Kita keluar, kita pilih kabel konsol, kita hubungkan switch, kita hubungkan switch yang di rear, kita hubungkan dengan PCB. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke terminal. Oke. Baiklah, kita sudah di terminal. Kemudian conf t, kita sudah masuk ke conf t configuration-nya dengan ganti nama hostname, kita ganti nama menjadi S1. Setelah kita ganti nama, kita mengkonfigurasi dan aktivasi VLAN-nya, yaitu dengan interface VLAN 1. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi. Sini sudah ada IP-nya, IP address 192.168.0.3.
255.1.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian selanjutnya yaitu ada perintah aktivasi, yaitu dengan cara no should. Setelah berhasil, kita exit. Selanjutnya kita akan konfigurasi default gateway-nya. Caranya yaitu dengan masuk ke IP default gateway, itu 192.168.1.1, kita klik enter. Oh maaf, sepertinya ada yang salah, saya lihat dulu. Oh ya, IP default seharusnya di sini pakai tanda minus. Kemudian kita lihat kita coba, udah benar. Kemudian kita exit. Kemudian save, copy, running. Copy running config startup config. Oke. Baiklah, di sini sudah selesai. Di sini presentasinya sudah 100. Selanjutnya kita masuk ke step 4, yaitu verify connectivity end-to-end connectivity dari PCA ke ping PCB. Oke, kita buka PCA-nya, command prompt, kita ping PCB. Hasil yang dapat yaitu menerima 4 dan gagal 0. Kemudian kita lihat gagal 0 dan terima 4. Kemudian dari S1 kita ping PCB. Kita ping 192.168.0.3. Nah, di sini rate-nya sudah 100%. Selanjutnya yaitu ada display device information pada stage 1, yaitu show. Kita lihat pada 1 from a comment. Maaf, on a PCA udah. Maaf, dimana tadi? Nah, display the route table on the router. Yang pertama, use the show IP route command on R1 to answer the following question. Baiklah, kita akan coba. Pada routernya, yaitu terminal. Oke, pada R1 kita
show, oh maaf, kita masukkan dulu, let's go, kemudian kita masuk enable kemudian class, perintahnya itu use the show IP route command on R1. Pada R1 kita show IP route. Oke. Kemudian ada sebuah pertanyaan di sini. Kode apa yang digunakan untuk mengindikasi koneksi jaringan secara langsung? Yaitu ada di sini. Di sini yaitu kodenya itu adalah C dan L. Kemudian berapa banyak route entry code with a C code in the routing table? Yaitu sebanyak 2 di sini, yaitu 1, 2. Kemudian terakhir interface jenis interface apa associate to the C coded routes. Interface-nya yaitu gigabit Ethernet 00 dan juga gigabit Ethernet 001. Kemudian ada perintah show IP versi 6-nya. Maaf. Baiklah, route. Nah, di sini terdapat data CL. Kemudian pada step 2 pada R1 kita meng-show interface G001. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi yaitu what is the operational status of the G00 interface? Maaf, kita lihat ulang. What is the operational status of the G001 interface? Operational 1 ada connected, yaitu terhubung atau aktif. Kemudian ada what is the MAC address-nya pada G01 yaitu yang ini 00060. Kemudian internet address-nya 192.168.11/24. Kemudian show kemudian selanjutnya yaitu show IP versi 6 interface G interface maaf for the IPv G001. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya ada step 3 yaitu pada R1 masukkan show IP interface brief. Akan menampilkan ini. Kemudian show IP versi 6-nya. IP versi 6 interface brief. Di sini ada statusnya yaitu unassigned. Kemudian VLAN
sudah ada. Kemudian pada switch 1 kita masukkan juga show IP interface brief. Switch 1 ada di sini, kemudian terus ke terminal kita masukkan juga show IP interface brief. Nah, dapatkan data-datanya. Ada reflection question. If the G01 interface showed that it was administratively down, what interface configuration command would you use to bring the interface up? Seperti yang pernah kita lakuin, yaitu caranya menggunakan no shoot, di mana tadi yaitu atau no shutdown untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika interface G001 salah memasukkan konfigurasi, yaitu dengan IP address 192.168.1.2. Pada IP address ini sudah dipakai pada VLAN, maka hasil yang didapatkan bakal gagal karena saling bertabrakan antara jaringan satu dan lainnya. Oke, karena ini sudah kita lihat cek resultnya 100% berhasil dan telah mengerjakan dua tugasnya. Maka cukup sampai di sini saja videonya. Saya akhiri dengan assalamualaikum.